Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas mata pelajaran perencanaan bisnis pada bab 2 yaitu tentang peluang bisnis. Peluang bisnis ada di KD 3.2 yaitu menganalisis peluang bisnis dengan analisis SWOT. Dengan materi pokok peluang bisnis analisis SWOT. Oke, kita mulai ya. Sebagai gambaran umum mengenai peluang bisnis, saya akan sampaikan peta konsep sebagai berikut. Di mana peluang bisnis ini merupakan suatu kesempatan bagi semua orang untuk memulai usaha atau bisnis. Dalam memulai bisnis, semua aspek perlu dipersiapkan dengan baik. Tidak hanya sebatas pada aspek persiapan finansial saja berupa modal, tapi juga mulai dari penemuan ide bisnis hingga pelaksanaannya perlu dilakukan suatu analisis agar usaha tersebut dapat bertahan dan berkembang. Salah satu cara untuk mengetahui ide bisnis layak atau tidaknya dijalankan adalah dengan menggunakan analisis SWOT. Nah, dari hasil analisis SWOT ini nanti kita akan mempunyai gambaran usaha kita ini akan berhasil atau gagal. Sebagai pebisnis, kita harus jeli dalam melihat peluang bisnis. Peluang bisnis dapat ditemukan dalam bidang apapun, seperti membuka bisnis restoran untuk menghilangkan rasa lapar para konsumen, atau juga membuka usaha catering untuk menghilangkan rasa lapar pada para pegawai kantoran, yang akhirnya kita bisa menemukan peluang bisnis. Lalu, apa sih sebenarnya peluang bisnis itu? Peluang bisnis dibagi menjadi dua kata, yaitu peluang dan bisnis, di mana peluang ini adalah kesempatan, sedangkan bisnis adalah serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan penjualan atau pembelian secara konsisten atau kontinu atau secara rutin. Jadi, peluang bisnis adalah kesempatan untuk melakukan kegiatan penjualan maupun pembelian barang atau jasa untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tertentu di sini adalah keuntungan, memperoleh keuntungan dengan sumber daya yang dimiliki. Sumber daya ini bisa juga skill, pengalaman, keterampilan, pendidikan, dan lain-lain. Untuk dapat memanfaatkan peluang bisnis, terdapat beberapa syarat pokok yang harus dipenuhi. Antara lain adalah mampu berpikir secara positif dan kreatif, yaitu diantaranya kita harus percaya dan yakin bahwa usaha atau bisnis yang kita pilih dapat dilaksanakan. Yang kedua, bersikap terbuka untuk menerima gagasan baru di dalam dunia usaha. Yang ketiga, percaya terhadap kemampuan diri sendiri. Yang keempat, bersikap terbuka untuk mendengarkan saran dan kritik dari orang lain. Yang kelima, memiliki etos kerja yang tinggi. Yang keenam, pandai berkomunikasi. Lalu yang kedua adalah mampu bersikap optimis dan bersedia bekerja keras. Semangat bekerja keras terbagi atas 4 unsur yang harus dimiliki oleh seorang pebisnis. Yang pertama adalah bekerja keras adalah bekerja dengan sungguh-sungguh dan mengutamakan hasil yang baik. Yang kedua adalah bekerja pintar, yaitu mengatur pekerjaan dengan bijak agar hasil yang didapat maksimal. Yang ketiga adalah kegairahan, yaitu semangat dan antusias dalam melakukan pekerjaan. Yang keempat adalah pelayanan, yaitu tindakan yang dilakukan untuk melayani sepenuh hati. Bisnis atau usaha yang baik adalah usaha yang dapat menjadi solusi bagi masyarakat atau pasar, atau dalam arti adalah calon konsumen kita. Contohnya adalah usaha laundry kilauan yang merupakan solusi bagi mereka yang tidak ingin mencuci atau tidak punya waktu untuk mencuci baju. Berikut adalah ciri-ciri peluang bisnis yang potensial. Yang pertama adalah produk mempunyai nilai jual yang tinggi. Nilai jual produk ini dapat diketahui dengan melakukan riset atau penelitian. Kita harus menjual produk yang mempunyai nilai jual yang tinggi. Yang kedua adalah memenuhi kebutuhan masyarakat. Peluang produk yang potensial adalah dengan menjual produk yang dibutuhkan masyarakat.
karena ini akan menjamin kestabilan usaha dalam jangka panjang. Jadi jangan menjual produk yang tidak dibutuhkan oleh masyarakat ya. Yang ketiga, kerugian yang minimal. Setiap kegiatan usaha pasti ada resikonya. Resiko berupa kegiatan atau kerugian yang kecil merupakan pertimbangan yang baik apabila ingin memulai usaha. Sebisa mungkin kita harus melihat dengan jeli kerugian atau potensi kerugian yang akan datang untuk usaha kita. Nah, kita pilih adalah produk-produk yang menghasilkan kerugian yang minimal. Lalu yang keempat adalah jenis usaha tidak musiman. Usaha yang bersifat musiman tergolong sebagai usaha yang mudah menghasilkan keuntungan. Tapi jangan lupa, usaha ini tidak bertahan lama karena hanya terjadi pada musim-musim tertentu. Dengan kata lain, untuk menjalankan usaha tersebut harus menunggu musim itu kembali. Contohnya adalah saat hari lebaran atau saat kita bulan Ramadan, pasti ada banyak sekali orang-orang yang menjual kue kering. Namun setelah hari raya Lebaran, kue kering tersebut peminatnya sedikit karena produk kue kering ini adalah produk yang musiman. Musim hanya di hari raya tertentu saja. Tapi setelah hari raya selesai, kita akan kebingungan kapan atau bagaimana caranya menjual produk kue kering ini. Nah, pastikan produk yang kalian pilih adalah produk yang tidak musiman. Contohnya lain adalah es kepal Milo. Sewaktu ada musim atau booming es kepal Milo, banyak sekali masyarakat yang menginginkan atau mencoba untuk membeli es kepal Milo, menikmati es kepal Milo. Tapi setelah itu produk es kepal Milo menjamur, penjualnya banyak, tapi akhirnya sampai sekarang tidak bertahan lama. Hanya musim-musim tertentu saja. Musim saat es kepal Milo sedang booming saja. Selanjutnya adalah produk bertahan lama di pasar. Ini masih berkaitan dengan jenis usaha yang tidak musiman. Usaha yang potensial dan dapat berkembang adalah yang dapat bertahan lama di pasar, sehingga memiliki kesempatan mendapatkan keuntungan yang optimal. Hal ini juga bergantung pada modal yang dimiliki. Memilih usaha yang dapat bertahan lama dapat dilakukan dengan penelitian pasar atau kita survei pasar dulu sebelum menjalankan usaha tersebut dan selalu melakukan inovasi-inovasi produk. Misalnya lagi adalah tadinya ayam goreng atau ayam tepung hanya dijual dengan ayam goreng saja. Tapi kemudian seiring berkembangnya waktu adalah si calon konsumen ini menyukai ayam yang ditepung. Jadi terjuallah fried chicken. Nah, seiring berjalannya waktu lagi ternyata calon konsumen ini lebih menyukai makanan-makanan pedas. Akhirnya terjuallah atau tercetuslah ide untuk menjual ayam goreng tepung dengan rasa yang pedas berlevel-level. Begitu adalah contohnya ya. Dalam membuka suatu bisnis, terdapat beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan. Nah, peluang tersebut adalah yang pertama, produk yang sudah ada. Suatu produk dapat dikatakan berhasil memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen apabila produk tersebut telah berhasil dipasarkan. Suatu produk yang akan diproduksi dapat berupa produk baru yang saat ini masih diminati, namun pastikan bahwa produk yang akan dihasilkan memiliki perbedaan dari produk yang sebelumnya telah ada. Perbedaan tersebut dapat berupa kualitas dan juga harganya. Jadi, jika kita ingin menggunakan atau membuka usaha dengan produk yang sudah ada, yang pernah ada, pastikan produk kita adalah produk yang berbeda dari produk yang sudah ada tersebut. Contohnya adalah ayam goreng tepung ya. Ayam goreng tepung di Indonesia ini yang terkenal adalah awalnya itu KFC. Tapi dengan seiring berkembangnya zaman, perubahan waktu dan teknologi, ada pesaing baru dari KFC yaitu Richeese Factory. Sama-sama ayam goreng tepung, tapi Richeese menambahkan level kepedasan dan juga saus keju. Nah, kemudian tidak berapa lama Richeese mengeluarkan varian saus keju dan juga level pedas 1, 2, 3, 4, 5. KFC juga mengeluarkan produk dengan saus kejunya. Itu
Yang pertama adalah Richeese Factory ini bukan meniru ya, tapi lebih ke memodifikasi produk yang sudah ada. Kemudian setelah Richeese berhasil launching dengan produk baru tersebut, dimodifikasi juga oleh KFC. Seperti itu. Yang kedua adalah pameran dagang dan pameran hasil. Dengan mengunjungi pameran bisnis, kita calon wirausahawan memiliki peluang untuk menjalin kerjasama dengan pemilik produk untuk memasarkan produk kita. Lalu yang ketiga adalah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan di sini misalnya adalah universitas. Dengan membaca hasil penelitian yang dilakukan lembaga pendidikan tersebut, kita sebagai calon wirausahawan dapat mencari inspirasi yang berkaitan dengan produk yang akan dikembangkannya. Lalu yang terakhir adalah media informasi. Media informasi di sini berupa buku, koran, majalah, dan internet. Dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi untuk mencari inspirasi yang berkaitan dengan usaha yang akan dijalankan.